Perkenalkan, nama saya Ripka Sihombing dengan NIM 2105011900. Di sini saya ada tugas matkul reportase dan investigasi, dan di sini saya ada tugas yaitu resum 9 majalah Tempo. Yang pertama yaitu ada daging pentolan. Redaktur Eksekutif Tempo Arif Zulkifli kini memimpin redaksi mencatat keluhan Farhan. Di kantor, ia menyetorkan data kasar itu kepada Retno Sulistyowati, redaktur pada Kompartemen Ekonomi. Demikian Arif biasa disapa mencium ada cerita besar di balik keluhan Farhan. Keterlibatan Partai Keadilan Sejahtera, partai yang kadernya memimpin Kementerian Pertanian, aturan Quota Impor, sebetulnya bertujuan mudaging yang bermasalah di Tanjung Priok, Juni 2011. Lia mengatakan melindungi peternak sapi lokal, tapi aturan itu menerbitkan permainan jual beli kuota impor. Berduet dengan Agung Wijaya, redaktur di kompartemen yang sama, Retno mengelola informasi tersebut dari satu sumber ke sumber yang lain. Lahirlah laporan utama majalah Tempo 20 Maret 2011 berjudul Main Daging Pentolan PKS. Salah satu importir yang menjadi sumber Tempo adalah Marina Ratna D. Kusumajati, pemilik PT Kausa Prima, perusahaan importir daging, yakni kini Direktur Utama PD Dharma Jaya, badan usaha di pemerintahan DKI. Tempo juga menghubungi Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, Thomas Sembiring. Kini, Thomas menduduki Ketua Umum asosiasi itu. Dari Marina Ratna, duo Retno dan Agung bertemu dengan pejabat Kementerian Pertanian yang menunjukkan dokumen impor daging. Karena alasan keamanan, pejabat itu tak ingin identitasnya dibuka. Dalam tim Tempo belakangan bergabung Akbar Tri Kurnia, redaktur muda. Yang kedua yaitu ada majalah Tempo Sim Salabim. Kisah ini bermula tatkala Soketjo bersua dengan kawan lamanya Andri Tadja Pranata, pemilik PT Mega Cipta Nusantara. Pada tahun 2009, Andri mengenalkan seseorang, Budi Susanto. Keduanya mengaku sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Andri mengajak Sukatjo terlibat membuatkan desain simulator, tapi tak lama kemudian perkongsian Andri dan Budi retak. Budi meminta Sukatjo menyelesaikan proyek. Sukatjo terlibat lebih jauh ketika Badan Pemeriksaan Keuangan mengaudit sejumlah proyek di Korps Lalu Lintas pada Maret tahun 2010. Budi meminta Sukatjo menyiapkan laporan pengadaan agar tak menjadikan temuan BPK. Sukatjo mendapatkan jatah proyek simulator senilai 198 miliar. Itu tentunya saja tak gratis, ada syarat tak tertulis. Sukatjo wajib menyetor fulus ke petinggi kepolisian. Dan di tengah kegalauan Sukatjo, melalui Erik, Setri Yesra meminta waktu untuk verifikasi kebenaran dokumen. Kami sepakat menemui Sukatjo di Pengadilan Negeri Bandung, kata Setri. Rapat pada Rabu pagi selalu menjadi momen seru di ruang redaksi majalah Tempo. Setiap kompartemen melaporkan hasil perburuan bahan. Rapat juga menentukan topik mana yang bakal menjadi cover story. Pada Rabu pagi pekan ketiga April 2012 itu, dua topik bersaing ketat: kasus korupsi simulator kemudian dan teror geng motor. Tak ada kata sepakat, keputusan diambil lewat pemungutan suara. Tumben-tumbenan, kata Budi Satrosyo, kasus geng motor lebih menghebohkan, kata Arif Zulkifli, ketika itu redaktur eksekutif. Laporan simulator akhirnya hanya tampil sebagai jidat di sampul Tempo edisi 23-29 April 2012. Meski gagal menjadi laporan utama, tulisan berjudul Sim Salabim Simulator Sim itu membuat geger kompleks Trujoyo, markas besar Polri. 2 pekan kemudian, Polri mengirim hak jawab. Mereka menyatakan telah mengadakan audit investigasi. Hasilnya tak ada bukti korupsi dalam pengadaan simulator.
Yang ketiga ada majalah Villa Liar. Dokumen setebal 200 halaman itu diperoleh Cahyo Junaidi pada Maret 2007. Isinya nama-nama pemilik villa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlahnya mencengangkan sekitar 1.500 bangunan permanen yang berdiri di atas lahan konservasi. Cahyo terkejut sendiri membaca data itu, lebih terkejut karena ada banyak nama pejabat di situ. Ini data yang sangat berharga katanya ketika menceritakan ulang liputan itu pada Kamis 3 pekan lalu. Di dokumen itu ada banyak nama petinggi militer, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Wiranto paling mencorong. Lainnya para purnawirawan seperti mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Daratan Letnan Jenderal Suryadi, mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal Jajaja Supratman, dan mantan Panglima Divisi Militer Udayana HBL Mantiri. Nama lain adalah pejabat order baru, semisal mantan Menteri Kehakiman Joseman, sedang dari kelompok pengusaha tertulis nama King Yuwono, pemilik Kim Plaza. Tak mengherankan jika ada 1.500 villa di sana, padahal kawasan tersebut berfungsi sebagai daerah resapan yang menahan aliran air ke Jakarta. Jadilah hulu sungai kehilangan penampungan ketika hujan. Air itu tidak tertampung oleh sungai-sungai yang mengalir ke Laut Jawa. Majalah yang keempat, gunjingan mengenai adanya koleksi palsu. Di Velbach, Jakarta Selatan, dua putra Jojo dari Mia Bustam, Tejabayu, dan Watu Gunung juga kami bertemu ke rumah Rose Pandawangi. Dan yang keempat yaitu ada majalah Rekening Gendut. Pertengahan Mei, Bambang memerintah Ito memimpin internal rekening ini. Penyelidik internal menurut seorang petinggi kepolisian digelar karena dokumen itu juga disebut-sebut sudah beredar di tangan para perwira polisi dan menjadi bahan gunjingan di Trujoyo, markas besar Polri, musahabab lain kepolisian. Karena Indonesia Corruption Watch melengsar ke media ihwal kepemilikan rekening mencurigakan seorang jenderal polisi berisi duit sebesar 90 miliar. Tapi mereka meminta nama dan institusinya tidak dikutip dalam tulisan setelah pengecekan kekayaan para perwira polisi dilakukan dalam semua konfirmasi terpenuhi rapat kecil memutuskan laporan rekening perwira polisi bisa diterbitkan pada Senin pekan berikutnya atau edisi 28 Juni sampai 4 Juli 2010. Yang kelima yaitu ada majalah Dara Algojo, penyamaran Hari Triwasono untuk menyelinap ke rumah Kiai Idris Merzuki sukses mengenai baju koko, celana bahan, dan peci. Hari menyaruh sebagai santri agar bisa bertemu dengan pemimpin pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Itu upaya menyamar ini merupakan jalan terakhir Hari agar bisa bertemu dengan Kiai Idris pada awal September 2012. Pengurus pondok pesantren lalu menolak permintaan wawancara karena isunya sensitif, kata koresponden Tempo di Kediri tersebut. Akhir Februari lalu, Hari mendapat tugas mewawancari Kiai sepuh di lingkungan pesantren sebagai narasumber dalam penyusunan liputan khusus pengakuan Algojo 1965 yang terbit pada 1 Oktober 2012. Majalah Tempo berapa kali menulis laporan khusus dengan tema terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Untuk itu para wartawan disebar buat menggali kisah para Algojo tersebut di beberapa daerah. Hari kebagian kawasan Kediri, liputan khusus pengakuan Algojo 1965 yang sering disebut edisi Algojo merupakan laporan investigasi Tempo yang persiapannya paling cepat. Salah satu Algojo yang bisa terlacak adalah seorang lelaki asal Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang berjulukan Bapak Tengkorak. Pencarian Bapak Tengkorak diserahkan kepada koresponden Tempo untuk Nusa Tenggara,
Yohanes Seo, sang bapa, bercerita banyak tentang tragedi kemanusiaan tersebut. Bahkan ia menunjukkan lokasi pembantaiannya, salah satunya terletak di belakang kantor Bupati Sika. Yang keenam yaitu ada bara proyek. Wuhan wartawan hanya bisa terpana ketika 3 orang tak dikenal main selonong ke mimbar ruang jumpa pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tanpa menunggu dipersilakan, 1 orang lalu ribut berkoar tentang perlakuan tak adil bertugas kepolisian terhadap seseorang bernama Daniel Sinambela itu. Siang itu Jumat 11 Februari tahun 2011, jurnalis sebenarnya sedang menunggu para komisioner Komnas HAM yang berencana mengumumkan rencana mereka melindungi perekam video penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikosik, Pandeglang, Banten. Setelah menjelaskan duduk perkara pengaduan mereka ke Komnas HAM di hadapan para pewarta, ketiga orang tersebut beringsut meninggalkan ruangan. Sambil berlalu, salah seorang dari mereka yang belakangan diketahui sebagai Kamarudin Simanjuntak, pengacara Daniel, tak berhenti cuap-cuap. Beberapa kali nama Joe Tobing keluar dari mulutnya. Begitu juga nama Muhammad Nazarudin yang disebut-sebut sebagai petinggi Partai Demokrat. Nama Daniel Sinambela tak akrab di telinga Setri, namun 2 nama lain yang disebut Kamarudin menarik perhatiannya. Siapa tak mengenal Joe Tobing, pemenang kontes bakat penyanyi Indonesia Idol musim perdana. Adapun Nazarudin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya ramai diberitakan terlibat dugaan pelecehan seksual sesuai Kongres 2 Partai Demokrat di Bandung Mei tahun 2010. Mengunjingkan orang yang sama karena pengusaha yang pernah menjadi calon legislator dari Partai Persatuan Pembangunan ini mendadak diangkat sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Yang ke-7 yaitu Lukas Denis Setiawan meneliti menggunakan sumber anonim di Tempo untuk menyelesaikan program pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Temuannya cukup membuat kami terpanjat. Ia menghitung ada 70 laporan utama dengan 268 tulisan yang berkaitan dengan kasus korupsi pada periode itu. Dari keseluruhan berita, menurut penelitian Denny, Tempo menggunakan 1.906 narasumber, 36,5% diantaranya anonim. Proporsi antara sumber anonim yang menggunakan atribut jelas dan tanpa atribut jelas kurang lebih sama. Sering kami menggunakan perangkat tambahan seperti kamera tersembunyi yang kami pakai untuk melakukan verifikasi informasi awal adanya fasilitas khusus narapidana Arta Layata Suryani di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada tahun 2009. Pendekatan investigasi menjadi lebih bermakna pada saat ini, yaitu yang ke-8 ada Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda. Alia berdiri tepat di samping penjara khusus perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari lantai tertinggi rumah sakit itu bisa terlihat aktivitas di sebagian sisi penjara, terutama sebuah aulia di lantai 3 ruang administrasi rumah tahanan tersebut. Reporte bangunan belum jadi di lantai paling atas rumah sakit itu pada akhir tahun 2009. Ia punya misi mengintai aktivitas di dalam aula. Informasi awal sudah dikantongi, tempat itu menjadi ruang kerja. Sebab untuk bisa naik sampai lantai teratas harus melewati ruang khusus perawatan bayi. Hari ketiga baru mendapatkan foto Ayin sedang menggendong bayi, kata Arnold, kini fotografer lepas di Yogyakarta pekan lalu. Ia tidak pernah menempati sel resminya dan justru menempati aula yang sebenarnya ruangan serbaguna. Secuil informasi awal itu diperoleh Budi Satriosyo, redaktur utama yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi, dari seorang narasumber pada Oktober 2009. Anggota lain membantu sembari mengerjakan proyek liputan lain. Setelah mengeluhkan liputan yang membuatnya dipindahkan dari Pondok Bambu ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten, menurut Wahyu Ayin justru mengatakan kuakui anak buahmu harus diacungi jempol, bisa menembuskan penjara, salutlah.
Yang ke-9 yaitu ada majalah Suap Resep Obat. Investigasi kong kali kong antara perusahaan obat dan para dokter atau rumah sakit ini bermula dari sebuah pertemuan pada pertengahan September 2015. Ketika itu tim investigasi Tempo bertemu dengan seorang praktisi di dunia farmasi di salah satu acara di Jakarta Selatan. Diawali dengan basa-basi, obrolan beranjak ke persoalan kelamnya bisnis farmasi di tanah air. Ia bercerita modus dan uang suap dari perusahaan farmasi kepada para dokter nilainya semakin menggila sehingga membuat harga obat meroket. Dari 2.125 nama, Rusman ditugasi mencari dokter yang paling banyak menerima uang di kwitansi dalam database itu. Ia memilih 12 nama dokter negeri dan partikuler di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jember, dan Makassar untuk dikonfirmasi. Menghebohkan publik karena mahalnya harga obat sangat dirasakan semua pihak. Itu ada yang ke-9, lukisan palsu. Kelompok pemalsu lukisan Maestro Seni Rupa Indonesia telah lama ada di kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Denpasar. Isu tentang adanya sindikat pemalsu lukisan yang puluhan tahun mengendap di bawah tanah ini naik ke permukaan pada 2012. Penyebabnya tak terduga justru datang dari tokoh besar dan terhormat seni rupa Indonesia, kolektor Dr. OHD. Pada awal April 2012, OE membuka museum pribadinya di Jalan Jonggolo. Alih-alih terpukau, beberapa kritikus, kolektor, dan pengamat seni yang hadir dalam peresmian museum itu terperanjat. Atau karya Sutjojo, perjuangan belum selesai, persiapan serangan malam, dan suatu dia mengalihkan perhatian. Bahkan istri Sutjojo, Rose Pandawangi, menolak difoto di depan lukisan berjudul Sabda Alam yang dinyatakan karya suaminya. Sekian, terima kasih.